Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 2C, Pendidikan Biologi Utirta. Di sini kami akan menjelaskan tentang kloroplas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Zahra dengan NIM 22242300080. Saya Dina Herahma, 22242300085. Saya Siti Afia dengan NIM 224230018. Selamat menyaksikan. Kloroplas adalah organel sel bermembran yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Kloroplas adalah plastida berwarna hijau yang mengandung pigmen hijau atau disebut dengan klorofil. Kloroplas umumnya berbentuk lensa dengan garis tengah 2-6 mm, sedangkan tebalnya 0,5-1,0 mm. Di dalam kloroplas terjadi proses fotosintesis, yang merupakan proses penting bagi tumbuhan. Dalam proses ini, tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa, yang kemudian digunakan sebagai sumber energi dan bahan baku untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selain itu di dalam kloroplas terjadi 2 tahap utama fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang. Pada tahap ini, energi cahaya matahari diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Yang kedua, reaksi gelap atau siklus Calvin. Pada tahap ini, ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Glukosa yang terbentuk kemudian akan disimpan oleh tumbuhan sebagai cadangan makanan atau digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Proses fotosintesis ini sangat penting bagi tumbuhan karena menjadi sumber makanan utama bagi mereka. Yang pertama ada lamela atau membran telokoid sebagai tempat terjadinya reaksi terang fotosintesis, termasuk dalam fotosistem pertama dan kedua yang menghasilkan ATP dan NADPH. Yang kedua, ada plastoglobular yang berfungsi untuk menyimpan lipid dan karotenoid serta membantu menjaga stabilitas pada membrannya. Yang ketiga, ada tilakoid sebagai tempat terjadinya reaksi terang fotosintesis yang mengandung klorofil dan pigmen fotosintetik dan tersusun atas membran tilakoid yang berlipat-lipat. Yang keempat adalah stroma, tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis termasuk dalam fiksasi karbon dan siklus Calvin. Nah, stroma ini mengandung enzim dan metabolik yang diperlukan untuk fotosintesis dan memiliki DNA kloroplas yang berperan dalam replikasi dan transkripsi gen kloroplas. Selanjutnya ada ribosom yang berfungsi mensintesis protein yang diperlukan untuk fotosintesis. Ribosom pada kloroplas berbeda dari ribosom sitoplasma dan memiliki kemiripan dengan ribosom bakteri. Selanjutnya ada granum adalah tumpukan tilakoid yang meningkatkan luas permukaan untuk fotosintesis dan meningkatkan efisiensi penangkapan pada cahaya matahari. Selanjutnya ada membran tilakoid sendiri adalah untuk memisahkan stroma dari lumen tilakoid dan membentuk gradien proton yang diperlukan untuk sintesis ATP. Selanjutnya ada lumen, merupakan ruang dalam tilakoid sebagai tempat terjadinya reaksi terang fotosintesis yang mengandung protein dan berperan dalam transport elektron dan sintesis ATP. Selanjutnya ada internal membran yang berfungsi meningkatkan luas permukaan dan memisahkan ruang tilakoid. Ruang antar membran yang berfungsi memisahkan membran internal dan eksternal serta menjaga agar reaksi fotosintesis di membran internal terkontrol dengan efisien. Eksternal membran yang berfungsi melindungi kloroplas dan membatasi akses molekul dan zat berbahaya ke dalam kloroplas, mengatur pertukaran zat, memungkinkan pertukaran zat antara kloroplas dan sitoplasma, memiliki pori untuk mengatur pergerakan protein dan zat pelarut. DNA pada kloroplas berfungsi mengkode protein mengandung informasi genetik untuk sintesis protein,
kloroplas. Seperti protein fotosintesis memiliki replikasi sendiri atau mampu mereplikasi diri secara independen dari DNA nukleus dipengaruhi oleh lingkungan ekspresi gen DNA kloroplas dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan elektron dan sintesis ATP. Dengan fungsi dari kloroplas. Yang pertama, kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi terang fotosintesis. Di dalam kloroplas terdapat membran tilakoid yang mengandung klorofil dan pigmen fotosintesis lainnya. Pada membran tilakoid ini terjadi proses penyerapan energi cahaya oleh klorofil dan pigmen lain. Energi cahaya ini digunakan untuk memecah molekul air H2O menjadi ion hidrogen, elektron, dan oksigen. Elektron yang dihasilkan dari pemecahan air akan digunakan untuk menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Yang kedua, kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis atau siklus Calvin. Di dalam stroma kloroplas terjadi reaksi gelap fotosintesis. Pada reaksi gelap ini, karbon dioksida atau CO2 dari udara akan direduksi menjadi senyawa organik, terutama glukosa, menggunakan energi dan produktan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Maka proses ini disebut sebagai reaksi gelap atau siklus Calvin karena tidak membutuhkan energi cahaya secara langsung. Yang ketiga, fungsi dari kloroplas adalah sebagai tempat sintesis klorofil. Kloroplas mengandung enzim dan bahan-bahan yang diperlukan untuk sintesis klorofil. Klorofil merupakan pigmen penting yang berperan dalam penyerapan energi cahaya untuk fotosintesis. Tanpa klorofil, proses fotosintesis tidak dapat berlangsung dengan baik.